Amalan menggunakan tafsirnya ke Baitullah. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Ibu Haja. Siapa tadi? Irma. Ibu Haja Irma suaranya merdu banget ya Allah ya. Alhamdulillah, amin. Semoga membawa berkah untuk semuanya. Amin. Orang yang bergelimang harta itu tidak menjamin diundang oleh Allah. Sebaliknya, mereka yang terlihat sangat sederhana ternyata mendapatkan kesempatan lebih dulu untuk menuntaskan rukun kelima. Ini namanya panggilan, bukan semata-mata soal uang. Oke. Jadi gini guys, yang tadi saya ceritakan di awal bahwa seorang satpam yang mohon maaf punya uangnya semampunya, seadanya aja bisa pergi ke Baitullah dengan mimpi-mimpinya, padahal dia bukan seorang konglomerat, dia bukan seorang yang mampu atau beruang banyak. Itulah takdir. Jadi lamun hitungan haromain, hitungan haji itu, hitungan umroh itu gini, antara nasib dan nasob. Sekali lagi, jadi pergi haji itu, ibadah haji atau umroh itu, nasib dan nasob. Ada orang yang nasobnya perhitungan materinya itu sudah siap secara materi. Terus walaupun secara nasob yang belum ada, tapi berangkat. Jadi intinya bahwa yang namanya ibadah haji atau umroh ini bukan perkara uang, namun perkara keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini banyak contohnya guys ya. Ada sinetron tukang bubur naik haji, ya kan? Itu bukan hanya sekedar sinetron tuh, itu betul faktanya ada. Ada tukang beca naik haji yang di Jawa Tengah itu, tiba-tiba ada yang membekali berangkat umroh. Lalu ada juga penjual gorengan naik haji, itu jelas. Kamu penjual nu aralusnya, anu goreng wae bisa naik haji, gitu. Kamu penjual nu aralus. Tukang cuci naik haji. Ini tukang cuci juga naik haji. Oh ya Allah. Ya. Kalau kita kapan? Halo guys. Jadi intinya bukan perkara uang. Dengan masalah haji ini adalah keridhoannya Allah. Jadi Allah itu mengundang kita karena Allah ridho. Nah, bagaimana sih caranya Allah ridho kan gitu, Maridan? Nah, cara Allah ridho itu, guys, di sini ada. Hadiah terindah dalam hidup manusia itu tidak bisa tergantikan. Benar. Benar. Yang pertama, hadiah terindah itu adanya hidayah yang kita tetap di dalam iman dan takwa kepada Allah. Kita beragama Islam itu adalah hadiah terindah dari Allah. Benar nggak sih? Udkhul fisilmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nahabut kudu asup ke dalam Islam secara keseluruhan. Benar, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Agama yang paling diridhai oleh Allah itu inna dina indallahal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Maka berbahagialah teman-teman semua yang sudah beragama Islam. Bagaimana dengan yang muslim? Kan baik eta mah urusan aranjeunna. Tong pikiran teh ada mau digaji di pikiran ya. Itu itu hadiah. Berkaitan dengan masalah hadiah, yang pertama iman dan Islam. Yang kedua, hadiah apa aja sih yang bisa harus kita benar-benar bersyukur, bersumpuh, bersujud di dua kota suci Haramain, Makkah dan Madinatul Munawwarah. Kebayang nggak sih sama teman-teman? Hari ini kita lagi COVID ya, semua diberhentikan penerbangan, baik itu penerbangan domestik ataupun ke luar negeri. Ini kira-kira Allah ridho atau tidak sih sama kita teh? Terus tiba-tiba Allah teh ngasih pandemi seperti ini, apakah di balik semuanya ada hikmah? Halo guys, jangan lupa ya, semua kejadian yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kita diberikan pandemi, apa salah satu hikmah yang bisa dipetik? Setidaknya bisa memberikan ilmu sedikit untuk anak-anak dan istri di rumah. Sholat berjamaah bareng di rumah, ya. Ngajarin anak ngaji, ngajarin anak sholat. Lain ngajarin anak bagaimana cara chatting. Hayo, di mata dipakai chattingan. Jadi kartu pikiran, eta budak halal. Hai. Itu yang paling apa namanya, hadiah terindah dari Allah. Apa sih di 2021 yang terindahnya? Ayo mulai dari saat ini niatkan dalam hati 2021 ini kita bisa pergi haji atau
Amin. Niatkan dalam hati di 2021 ini kita akan pergi haji atau umroh. Dengan niat seperti itu, insya Allah terjadi atau tidak, hek orang teh maut di tengah jalannya, kena bikin ke usia lanjut, usia akhirnya di usia 40 atau 30 misalkan. 41 maut tekan ini ke Mekah geus diniatkeun ingin pergi haji dan umroh, tah pahalana beunang setidaknya niat heula. Amin. Itu niat dulu. Niat. Berniat kene artos mangket di pengker ya. Itu yang kita kudu haji, kenapa kita kudu umroh? Ingat kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsu." Yang pertama, syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, aqimis shalah wa ita'uz zakah, hijjul bait. Yang kelimanya, asyam wa Ramadan. Jadi, rukun daripada haji itu sudah ada dalam 5 perkara. Karena Islam dibangun dalam 5 perkara, salah satunya haji. Nah, kalau orang yang tidak berhaji, apalagi mampu, Masya Allah. Kata Allah, kumaha ngambeknanya. Hayo dong yang sudah mampu, yang tidak mampu pun berniat dulu aja. Karena wajib haji ini untuk orang-orang yang mampu. Namun, untuk yang belum mampu juga bukan berarti tidak wajib. Tapi Anda berusaha dan berikhtiar. Oke, ini hadiahnya. Kita bagi lagi. Nah, terkait masalah haji itu kan kita harus tahu dulu tuh. Haji atau umroh kan punya syaratnya. Ada syarat yang wajib, ada syarat yang sah. Jadi syarat wajib haji itu, yang pertama itu tentu harus beragama Islam. Bagaimana kalau yang non-Islam, yang non-Muslim? Apakah dapat pahala? Tidak. Ya, jadi tidak diwajibkan bagi orang yang tidak beragama Islam. Makanya sampai dengan saat ini, mudah-mudahan tidak berubah aturannya, ke Mekah atau ke Haramah itu tidak boleh ada yang non-Muslim masuk. Jadi itu diharamkan untuk orang non-Muslim masuk ke tanah. Yang kedua, berbalik. Balik itu artinya situasi di mana orang itu sudah terkena dan tahu mana yang benar, mana yang salah. Sudah terkena syariat, lebih khususnya diperintahkan oleh Allah harus dilaksanakan. Yang tidak pun yang dilarang harus tidak boleh dilaksanakan. Ini ciri balik. Buat laki-laki biasanya balik itu anak-anak laki-laki ini bermimpi dan bermimpi basah dan keluar mani biasanya. Ini mau tolong dijelaskan sedikit ya, karena saya jelaskan. Buat laki-laki biasanya usianya itu di antara 13 sampai dengan 15 tahun. Kalau dia tidak mimpi saja, usia 15 tahun berarti dia sudah balik. Nah, kalau untuk wanita, biasanya haid atau menstruasi. Kalau tidak, di usia 13 tahun, wanita ini sudah dianggap balik untuk wanita. Yang ketiga, syaratnya haji itu akil, berakal. Kalau nugelo boleh nggak haji halal, rek nanaonan atau haji. Jadi yang berakal aja. Orang yang masih bisa menentukan mana benar mana salah, ini orang yang berakal ya. Syarat-syarat untuk haji ini yang ketiga itu adalah berakal sehat. Jadi yang tidak sehat itu sebaiknya tidak usah dipaksakan untuk ikut. Biasanya kolot abang benghar gitu ya. Anak pun misalkan tidak berakal atau ngomong berdaya. Bisa gitu. di grup ya aja. Ini jangan percuma ya. Karena memang syaratnya tidak dapat atau syarat tidak dapat. Yang keempat itu merdeka. Merdeka di sini kalau dulu zaman Rasul kan masih ada perbudakan, ya masih banyak budak-budak yang memang harus dimerdekakan dulu baru dia bisa berangkat. Nah, kalau masih contoh kalau zaman sekarang apa? Orang yang belum merdeka itu orang yang masih terkena kasus. Contoh dia dihukum di penjara, ini tidak wajib nih, tidak wajib haji ya. Kalaupun dia mau haji dalam keadaan dia sedang di penjara, boleh dibadalkan sama orang lain saja. Ini untuk yang syarat untuk hajinya. Lalu yang kelima, ini mampu. Orang yang mampu ada dua. Yang pertama mampu secara materinya, yang kedua dia mampu secara fisiknya. Nah, kebanyakan mampu materi tapi fisik enggak. Ada juga yang fisiknya mampu tapi santai gitu tanya. Fisik mah siap lahir batin tapi pesak rada melepes gitu ya. Ini syarat dari berhaji. Ini harus kita siapkan yang tadi Uge bilang di awal, itu yang pertama ada nasab, yang kedua ada nasib. Jadi hitungan dan juga nasibnya. Kalau nasibnya baik,
Walaupun tanpa ada hitungan materinya kurang, dia bisa berangkat. Tapi ada yang hitungan materinya bagus, tapi nasibnya kurang baik, dia tidak bisa berangkat. Yakinlah itu sudah menjadi sunatullah. Nah ini 1001 hal bisa menjadi alasan orang itu tidak berangkat haji. Yang diulas sama UG di awal. Tapi tidak sempat, ya kan? Ini mungkin dari teman-teman juga banyak yang merasa seperti ini. Gue tuh mampu, tapi kan gitu. Ini perkaranya bukan perkara mampu dan tidak mampu. Kita ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum ridho kita berangkat, kalau Allah belum ridho mengundang kita, maka kita tidak akan pernah sama sekali bisa berangkat ke Haramain. Ingat, Allah pernah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya perkara lillahi itu datang dari Allah, wa inna perkara ilaihi rajiun akan kembali kepada Allah. Maka semua yang terjadi di dunia ini adalah karena ilahi rabbi. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa, jangan pernah kecil hati. Terus aja berniat, terus berikhtiar ya. Nah, ini yang pertama, banyak orang yang mampu tetapi tidak sempat. Yang kedua kategori ada yang sempat tetapi ia tidak mampu. Yang tadi dibahas, sempat sih waktunya mah, tapi can boga duit. Jadi saya berangkat. Yang ketiga, ada lagi yang sempat dan mampu tetapi dia tidak sehat. Allah belum ridho karena beliau tidak dikasih kesehatan. Yang keempat, ada juga yang mampu, sempat dan sehat tetapi harus menunggu 15 tahun lagi. Nah, ini kan sudah menjadi kepastian dari negara kita bahwa yang haji itu sekarang mah antara 15 sampai 20 tahun. Ngantrinya loh guys, matah mending tinggal kene. Lamun antum sekarang usia sudah 40 tahun, daftar haji benang-benang ke 55 tahun. Eta ge lamun hirup kene gitu guys ya. Jadi kalau mau daftar dari sekarang guys, jangan nanti bisi kaburu kolot manten umur 55 sehat kena umur aya kena geus rempong anak mamawa itu aduh tos we. Jadi guys usahakan yang namanya niat harus secara lalu ada yang mampu sempat dan sehat tetapi hatinya tidak bergerak untuk berhaji. Nah ini yang kebanyakan orang-orang kita zaman sekarang ini banyak di masalah yang ini nih yang kelima nih. Yang kelima ini, orangnya mampu secara finansial. Dalam waktunya dia sempat masih bisa berangkat di pekerjaan, ada diperbolehkan cuti, atau dia usahanya juga memisahkan dia untuk pergi. Lalu dia sehat jiwa raganya, tetapi hatinya tidak bergerak untuk berhaji. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan orang yang kelima nih. Karena kalau hati sudah tidak bergerak, waduh Masya Allah, jangankan melihat kebesaran Allah. Melihat orang-orang yang, di sepanjang jalan aja, orang-orang yang tidak mampu banyak, orang tetangga-tetangga kita yang tidak mampu banyak. Kalau hati kita tidak bergerak, kita tidak akan pernah membuat amal soleh. Oleh karena itu guys, jangan lupa ya, yang kelima ini tolong dicek and recheck setiap seminggu sekali. Muhasabah sehari, tiap malam, harus suka bermalam di sepertiga malam terakhirnya bermuhasabah, ya Allah kenapa sih aku tuh menimalah sholat kenapa ya Allah kok tidak bisa bergerak lagi kan gitu, kenapa hati ini tidak bisa bergerak padahal uang ada, sehat iya ya gitu guys. Ini mungkin sedikit dulu materi dari UG.